kekasih Allah itu satu. Kekasih itu sesungguhnya satu. Satu-satunya. Hanya Muhammad. Kemudian yang lain dikasihi itu karena Muhammad. Artinya orang lain yang mencintai Muhammad maka Allah pun mencintai. Iya. Kalau tidak ke Muhammad ini ya enggak. Nabi Adam setelah diusir dari surga mohon ampun sampai 300, ada riwayat mengatakan 400 tahun belum diterima. Diterimanya itu ketika tawassul. Tawassul, ya Allah, bihaqqi nabiyyika Muhammad astaghfiruka min kulli dzambi. Atau dari lain, ya Allah, engkau tidak menghiraukanku, wajar tapi dengan kemuliaan dan keistimewaan kekasihmu Muhammad, aku memohon ampun, baru diterima. Gak nyebut Muhammad, gak dianggap, gak dirungokno. Ini Nabi Adam, ini Nabi. Apa man awak dhewe cak roh? Ya karena Allah begini begitu ini karena Muhammad, karena kekasihnya. Muhammad begini begitunya karena Allah. Dan semua makhluk diciptakan dari Nur Muhammad. Lah kok kita enggak nang Muhammad sik niki ya gak ketemu lah. Jadi gate awal dan gate akhir adalah sholawat. Iya, semua sesungguhnya bukan hanya semua doa tidak diawali bersolawat, gak tutup. Tidak ditutup solawat, gak diterima. Gus Nizam, kita tahu ya, banyak macam-macam sholawat. Termasuk Gus Nizam punya tiga sholawat yang luar biasa. Ya. Amri Hubbik dan Ma'rifatik. Ada sholawat Nariyah. Konon katanya ada pendapat, sholawat itu sholawat Ibrahim aku toknya. Terus seperti ya Gus? Bukan. Sholawat yang paling utama ya sholawat Ibrahimiyah. Dalilnya, buktinya ya dipakai di sholat itu. Iya. Itu sepakat seluruh ulama. Ya kemudian ya setelah itu sholawat apa? Sholawat yang dihadiahi Nabi. Ya menurut Syekh Abdul Qadir ya sholawat Qadiriyah. Menurut Syekh Sadili ya sholawat Sadiliyah yang dihadiahi Nabi. Oh artinya seperti para wali dan mursyida itu belum mendapatkan ilham atau iya dari Nabi. Begini ditemui Nabi, kemudian sholawato nang aku nganggo redaksi iki. Ya itu yang paling mandi setelah Ibrahimiyah. Gitu. Setiap wali itu dikasih redaksi, punya redaksi sendiri-sendiri. Ya itu yang paling bagus bagi yang bersangkutan. Dan orang yang punya ijazah ya sholat itu sambung. Soal sunnah Nabi itu ya, itu kan yang umum kan ada yang berat, yang diludahi diam, enggak dicaci diam kan. Tapi yang sering saya dengar itu malam Jumat ya sunnah Nabi kan. Itu mesti ditiru kok. Nah, iya. Yang enteng-enteng yang enak-enak tok sing tiru. Ya itu kan adabnya kurang. Ngumpuli bojo sunnah Nabi. Nabi papat. Ya iya sunnah Nabi. Sementara sing anu gak dinisarana Nabi. Ya begitu-begitu itu perlu kita tafakuri, perlu kita hayati. Kita harus tahu diri. Harus ngerti sopan santun lah. Kalau ada sunnah Nabi, apa ada sunnah pewaris Nabi ke? Ya ada. Sunanul Aulia itu ada. Sunnah itu kebiasaan yang sudah mendarah daging lah, sudah ya biasa dilakukan.
Kayak Gus Nizam ini kan terbiasa tertilan Ya. tiap Kamis pagi sama ini Jumat malam sama hari apa Selasa. Berarti kalau ingin diakui sebagai umat Nabi harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Iya. Kalau sunnahnya bulat ya berarti Ya, ya jelas masih bulat. kontartilan bulat. Cok nyindir takam. Ya, laba nyongklok tok laba. Nyolah iya kami dia nyongklok iki. Ya, pecinta itu selalu ingin meniru atau kepingin koyok kekasih. Semampunya masing-masing. Para mursyid ya kepingin semua mursyid ya jadi cintanya ke Nabi Muhammad ya kepingin koyok Nabi. Sak mampune dhewe-dhewe. Meniru dalam arti apa? Perilakunya apa? Dohir batin. Semua yang sebaiknya diawali dari sifat. Sunnah sifatiyah dulu. Kemudian sunnah fi'liyah, kemudian sunnah qauliyah. Yang lebih kuat sunnah sifatiyah, yaitu sifat suka tidak suka di dalam hal positif. Suka menolong, tidak suka ditolong. Itu lebih condong ke kepribadian. Kepribadian, karakternya. Ya. Ya itu yang utama. Karena akan mengimbas ke perbuatan dan ucapan. Tapi kalau perbuatan yang didahulukan belum tentu sampai berapa tahun belum tentu nembus nang sifat. Tapi kalau sifat sudah kena, tinggal nunggu waktu aja nanti perbuatan dan ininya akan menjadi sempurna di kemudian hari dengan berjalannya waktu. Ya, bagaimana tidak, Wong? Semua nabi itu ya bersyahadat sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena hanya kalimat itu yang tertera di surga. Itu telah disaksikan oleh Nabi Adam. Setelah Adam proses penciptaannya selesai, kemudian dipersilakan menikmati surga kecuali jangan mendekati pohon ini, kata Allah. Wah, menikmati Nabi Adam diam-diam merasa paling istimewa. Tapi perasaan itu kemudian surut setelah melihat berulang kali muncul tenggelam ada nama yang bersanding atau jejer sampai Allah, yaitu nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau seandainya tidak ada Nur Muhammad, semua ciptaan ini hangus, kobong. Kena nur Allah. Pendingin. Iya. Nah, ini nurun ala nur itu. Makanya kita tidak harus terima kasih yang sedemikian rupa ke Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang suka marah itu harus sering bersolawat. Iya. Loh Pak, kalau sehari Pak. Menurut sehari. Iya. Karena awal yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Bayangkan, Allah belum menciptakan apa-apa. Pertama kali menciptakan adalah Nur Muhammad. Kemudian berdua dengan ciptaan barunya ini Nur Muhammad ini selama 2000 tahun. Sirsiran. Setelah 2000 tahun baru kemudian Allah menciptakan semua ciptaan dari Nur Muhammad. Yang langsung ya hanya Nur Muhammad ini. Selain Nur Muhammad itu wasilah, perantara. Makanya tidak harus bersalawat itu. Malaikat juga bersalawat karena malaikat diciptakan dari Nur Muhammad. Surga neraka diciptakan dari Nur Muhammad. Kewabeh. Berarti sebejat-bejatnya orang masih ada Nur Muhammad di situ. Ya iya. Hanya saja tersimpan, terselip, tersembunyi, terkubur. Jadi durung kelip-kelip durung. Ketika Nur Muhammad yang enggak ada mati gitu. Ya iya. Kan diciptakan Nur Muhammad apa? Kan Nur ya iya yang menghidupkan ini ya Nur. Lanjut Gus. Yang jelek
yang baik pun dari Nur Nur Muhammad. Muhammad. Ya kan berproses, kalau yang baik itu prosesnya bagus, yang ini ya enggak bagus prosesnya. Menggali potensi ini kan. Neraka pun dari Nur Muhammad, surga pun dari Nur Muhammad. Ya makanya neraka itu tidak membakar Nabi Muhammad ya, karena itu dari Nur Muhammad. Sungkan malah dingin bagi Nabi. Nabi ngopok-ngopok neraka. Iya, saya jadi ingat quote-nya Gus Nizam ya. Gus Nizam kan ada quote bercerita tentang Nabi Musa ngeyel nang Gusti Allah, apa Gusti sampean kok ciptaan neraka bareng dulu kok berat-beratir. Ya itu Gus. Tolong diulas kembali yang quote-nya Gus Nizam itu. Iya. Soalnya tekon Nur Muhammad neraka mau. Iya, semua dari Nur Muhammad. Diciptakan Allah dari Nur Muhammad. Bahan ciptaannya itu Nur Muhammad semua. Makanya Nur Muhammad itu al-wasilatul uzma bainana wa bainallah. Perantara teragung antara kita dengan Allah. Kita nggak bisa langsung. Harus melalui jembatan. Iya, perantara agung kita dengan Allah adalah Nur Muhammad. Disitulah kita harus bersolawat. Malaikat juga bersolawat. Allah sendiri loh bersolawat. Berarti para pecinta Nabi dan yang sudah lahir jiwa Muhammad itu sudah nggak bisa terbakar. Nggak bisa. Oleh omongan-omongan bojone gitu. Nah iya. Enggak ngobong Pak. Enggak, tidak terbakar api neraka. Pokoknya gak bisa dipanasi siapa-siapa. Ya apa? Jam? Ya apa? Kayak duit. Pangeran duwe pangeran iki. Nah, itu. Pangeran kok duwe ae kan. Abdul Fulus masih Abdul Fulus. Ketara menek melarat. Belum mental kaya. Apa? Topeng, tanya apa? Dalam Pancasila ada satu akan ada langgengkan istighfar, zikir dan sholawat. Ya. Berarti kan untuk kita ini yang istighfar dulu, baru zikir dan sholawat. Iya, urut. Ada urut itu. Ya? Langgengkan istighfar dulu. Sebelum berzikir kita harus mohon ampun dulu. Kalau belum diampuni, zikirnya ya gak direken. Ya, contohnya gampang. Misalnya turun diwawu bojo, jangan ini ngelem kesini apa lho gak turun diwawu. Ya, berusaha diwawu dhisik. Jaluk sepuro. Yang jaluk sepuro lah iya. DP. Nah, turun di sepuro terus muji-muji gawe puisi tau apa misalnya, ya gak direken. Nah, iya. Tuas. Harus istighfar dulu. Dan tanda-tanda istighfar diterima adalah urusan kita dimudahkan. Serba dimudahkan. Gus Nizam Karena dimaafkan sudah. ada istighfar, zikir, sholawat. Apa istighfar yang tidak bagian dari zikir itu bisa? Ya, Mungkin ada perbedaan istilah atau gimana, Mas? tapi zikirnya beda dengan zikir Allah atau la ilaha illallah. Intinya lebih ke untuk dirinya. Kalau zikir itu untuk Allah, yang untuk al-madhkur. Kalau istighfar untuk dirinya, yaitu agar dirinya diampuni. Agar diampuni, agar dilihat dengan penglihatan rahmat. Kalau zikir itu sesungguhnya muji-muji. Oh. Untuk yang dizikiri. Ya. Padahal perintahnya di situ langgengkan. Nah, Gimana caranya melanggengkan secara bersamaan? Harus dihakikati. Hakikat istighfar adalah terus-menerus merasa bersalah. Oh. Itu yang langgeng. Tidak pernah tidak. Artinya pada perasaan kita tertanam Ya. rasa itu. Terus-menerus merasa bersalah. Walaupun sudah diampuni.
Karena kalau tidak merasa bersalah ya gak ilang. Ya. Yang Gus ini saya Dengan zikir, dengan sholawat. Nah, tanda-tanda orang terus-menerus merasa bersalah adalah tidak merasa lebih baik dari siapapun. Tanda-tanda itu adalah rendah hati. Tidak ada kesombongan sama sekali. Yaitu hakikat istighfar. Jadi lebih banyak diekspresikan dalam bentuk perilaku ya Gus? Ya pasti. Kalau zikir sendiri berupa apa istilahnya, penyebutan asma-asma Allah itu? Iya, ya cinta. Ya menghilangkan keakuan kedirian itu. Leburkan pengakuanmu itu. Iya, Dalam itu zikir. Itu pun dalam ditunjukkan dalam perilaku juga Gus? Ya iya. Dia kan Batiniah ini Allah, zikir. Lahiriah ini sholawat Muhammad. Ya harus seperti sak mampune seperti Kanjeng Nabi. langgengkan sifatnya gitu. Iya iya. ya, itu loh Pak, artinya kan kok selama ini kan dalam tanda kutip yang kami belum paham itu masa iso istighfar zikir tadi siji loh, berbarengan itu Gus. Oh, Ternyata kan sifat iya sifat. Itu sama dengan iwak siji ndase telu. Istighfar sama dengan posisi kita Adam. Kita Adam Nabi Adam itu. Menungso iki yang kan salah. Nah, terus zikir ya Allah. Kemudian sholawat ya Muhammad. Ya Adam, Allah, Muhammad ya wiji. Jadi siji. Kalau ada teman saya bernama Muhammad Daim itu kan Ya. selawat Daim terus. Muhammad Dia nggak boleh melakukan hal ketercelaan. Muhammad Daim ya. Muhammad Daim. Muhammad Daim itu wong sing terpuji terus, gak tahu tercela. Tercela Muhammad Menclek kan. Iya, gak ono Muhammad Menclek iki. Gak ono. Muhammad itu gak lurus. Dia duduk Muhammad. Dirubah berarti namanya. Baik Gus Nizam, matur suwun sangat. Sudah malam sekali waktunya. Ampun dengan kata Gus Nizam atas waktu yang diberikan kepada kami.